Oke, jadi pada dasarnya untuk mengukur eh, umur simpan suatu produk, kita bisa dapat pakai namanya ASLT, Accelerated Shelf Life Test. Accelerated Shelf Life Test ini kita pakai perbedaan suhu untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk suatu produk itu mengalami degradasi. Misalnya kayak degradasi vitamin C. Yang waktu itu Budias pernah jelasin pada waktu tertentu. Kita harus bisa memastikan pada waktu expire, kita harus bisa memastikan bahwa konsentrasi misalnya di minuman vitamin C 1000 itu harus tetap 1000. Nah, untuk ngepredik supaya gimana berapa lama bisa tetap 1000, kita bisa pakai ASLT ini. Jadi kita nggak beneran nyimpen selama sekian tahun buat ngecek tiap detik, tiap hari itu berapa ya konsentrasi, tapi kita pakai ini aja. Nah, jadi untuk ini balik lagi ke Dastek ya, sebenarnya Dastek waktu kita semester 4 ini adalah bentuk grafik dari eh, kualitas atau konsentrasi terhadap waktu di ordo 0 dan ini di ordo 1. Kalau ordo 1 dia cenderung melengkung bentuknya begitu. Jadi kalau ini kebetulan memang quality ya di sini grafiknya ya. Padahal bisa juga konsentrasi. Konsentrasi itu antara bisa bertambah atau berkurang. Contohnya kalau bertambah itu misalnya ini mylat, misalnya di susu kaleng steril ya. Bertambahnya waktu itu biasanya akan semakin coklat warnanya. Sedangkan kalau misalnya di vitamin C tadi misalnya dia akan berkurang semakin bertambahnya waktu karena rusak kan di dalam eh, kemasannya. Nah, terus ini adalah rumusnya, baik lagi ya ke ilmu dastek kita waktu itu. Kalau udah bentuknya len QT ya atau len CA, aku lebih suka sebutnya len CA yaitu len konsentrasi akhir sama dengan len konsentrasi awal min KT, TI di waktu. Nah, ini tuh bisa kita plot jadi grafik yang lurus gitu. Balik lagi ke Dastek, silahkan kembali lagi ke Dastek. Nah, ini adalah rumus Arrhenius. Sebenarnya ini adalah penurunan dari rumus ini nih, teman-teman. Tapi karena kalau dari rumus ini kita nggak bisa cari nilai RT, ya EA ya, kita bikin jadi ini, supaya bisa ketemu nih nilai EA per R berapa, sama nilai K0-nya berapa. Nanti udah dapat nilai ini, dapat apa bukan grafik, garis ini, persamaan ini, kita bisa input nih nilai K-nya atau nilai T-nya untuk, ini kan nanti jadi, ini kita lihat di sini ya, ini tuh 1/T itu subu X, dan K itu subu Y. Nanti kalau kita input nilai letkanya, kita bisa dapat nilai X-nya. Kalau misalnya kita input nilai T-nya, 1/T-nya, kita bisa dapat nilai K-nya. Gitu. Karena kita udah dapat ini. Tapi pertama, untuk dapat dua ini, let K0 min EA per R, kita harus ngeplot antara let K dan 1/T. Ini sebagai Y, ini sebagai X, ini sebagai eh, slope atau gradient, ini sebagai intercept. Itu ya, ini pakai intercept. Nah, balik lagi, ini udah ya soal teorinya ya. Nah, BTW ini R itu nggak selalu 8,314 Joule mol per Kelvin, jadi jangan dihiraukan ya ini ya, tergantung ke pertanyaan yang diberikan. Oke, gimana cara kerjainnya? Pertama masukin dulu datanya semua. Udah dimasukin. Nah, udah dimasukin datanya, kita bikin grafiknya masing-masing. Di grafiknya itu dibikin di ordo 1 dan di ordo 0. Beda ya ordo 1 sama ordo 0. Kalau ordo 1 konsentrasinya mentah-mentah kita masukin. Sedangkan kalau di ordo, sorry, di ordo 0 konsentrasinya mentah-mentah kita masukin. Sedangkan di ordo 1 itu kita masukinnya konsentrasi yang sudah dilenkan. Kenapa? Balik lagi ke rumus yang tadi, untuk di ordo 1, rumusnya begini. Oke? Terus, bentar ini. Eh, Nah, oke. Terus udah dapat grafiknya masing-masing. Kita lihat nih, mana yang R square-nya lebih tinggi, relatif lebih tinggi. Ternyata di sini bisa dilihat R square-nya lebih tinggi di yang ordo 1. Sehingga kita lanjut ke ordo 1 untuk bikin plot Arrhenius yang tadi aku jelasin yang ada penurunan rumus. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, sebenarnya di sini tuh bisa pakai formula dari Excel. Jadi nggak usah dilihat, nggak usah bikin grafik terus lihat lagi, tapi bisa langsung pakai formula Excel dengan kita input datanya aja yang mana. Ini Y-nya yang mana, X yang mana, masukin, nanti muncul R square value-nya. Cuman, kalau ini kan memang kita diminta untuk bikin plotnya ya, jadi ya silahkan bikin plotnya aja dulu. Tapi untuk dapat nilai data ini, daripada diketik satu-satu, bisa langsung pakai ini, pakai R square, sama di sini bisa pakai, sorry. Ah, bentar, bentar. Bisa langsung pakai sama dengan slow. Nah, di sini kenapa aku kali bit satu dulu dan aku kali
depannya kali min satu karena teman-teman lihat di sini rumusnya kan min KT. Sedangkan biasanya kalau misal gradien atau persamaan linear, kan rumusnya begini ya, mx plus b, ya kan? Sehingga, sehingga nih teman-teman, di sini kita harus kali negatif satu dulu. Anggaplah di sini sebenarnya ada negatif satu plus satu ln Q0 plus negatif satu kali KT kali T. Sehingga nilai yang kita dapat di situ harusnya dikali negatif satu dulu biar kita dapat nilai KT yang sebenarnya. Semoga ngerti ya di bagian situ ya. Oke, udah dapat. Terus karena lebih cocok ordo satu, kita masukin nih nilainya untuk jadiin Arrhenius Standard Curve. Pertama, jangan lupa di convert dulu ke Kelvin. Udah di convert ke Kelvin, dibikin 1/T. Kenapa? Karena rumusnya ini. EA per R kali, R-nya kali T. Jadi EA per RT ya, lebih tepatnya ya. Terus, diplot 1/T-nya yang dalam Kelvin dengan ln K temperatur. Jangan lupa di ln dulu, udah di ln. Terus udah deh dapat nilai ini, persamaan ini. Mungkin teman-teman kalau inputnya manual bakal agak beda karena di sini aku pakai formula yang slope sama yang slope sama yang R square ya. Tuh. Terus udah terus ditabulasi. Ini bisa teman-teman masukin nih formula ini, persamaan ini ke sini. Terus jangan lupa di eksponen karena di sini nilainya masih ln KT ya, bukan KT. Yang kita cari kan KT-nya ya, bukan ln-nya ya. Jadi ya, jangan lupa di eksponen atau di antilan dulu. Masukin formulanya, dapat nilainya segini semua. Terus nanti tinggal dimasukin deh. Untuk yang nilai 15 derajat Celcius, berapa kaknya? Untuk 22, berapa kaknya? 30 berapa kaknya? Terus pakai rumus ini, ln QT sama dengan ln Q no min KT, kita bisa cari nilai waktunya. Gitu ya, teman-teman. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.